Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 12, minggu lalu Ibu sudah menjelaskan materi tentang distribusi peluang variabel acak diskrit. Nah, ini udah Ibu jelaskan sampai di sini ya, kemarin ya, sampai kita menarik kesimpulan. Nah, hari ini Ibu akan memberikan contoh soal, kayak satu contoh soal saja untuk hari ini. Contoh soalnya yaitu suatu variabel acak diskrit U mempunyai fungsi peluang FU sama dengan P U besar sama dengan U kecil. Nah, biasanya kan kita menggunakan X besar sama dengan X kecil. Sama saja ya, enggak masalah, hanya masalah variabel. Kemudian ini didefinisikan U per 2K itu untuk nilai U-nya 2, 3, 5. Kemudian U per 5K itu untuk nilai U-nya 7, 8, 10. Sedangkan untuk U di luar ini itu nilainya adalah 0 ya. Nilainya adalah 0 untuk U di luar dari 2, 3, 5, 7, 8, 10. Pertanyaannya ada 3 di sini. Yang pertama adalah tentukan nilai K. Kemudian yang kedua, tuliskan fungsi dalam bentuk tabel. Yang ketiga, tentukan nilai dari P peluang 4 kurang dari U kurang dari sama dengan 8. Baik, kita bahas satu persatu. Kita bahas yang A dulu. Nah, yang minggu lalu dari materi kita sudah menarik 2 kesimpulan. Salah satunya adalah ini, sigma fx sama dengan 1. Ini artinya fx-nya dijumlahkan, ada berapa fungsi, itu hasilnya pasti sama dengan 1. Notasi sigma ini adalah notasi penjumlahan ya. Baik, kita lihat di sini. Kita ambil kesimpulan yang kedua kemarin. Notasi sigma atau sigma dari fx sama dengan 1. Maka f-nya ini kita jumlahkan semuanya, hasilnya sama dengan 1. Nah, f itu kita mulai dari U sama dengan 2. Nah, sebenarnya mengapa Ibu tidak memulai dari U sama dengan 0, U sama dengan 1, dan seterusnya? Karena apa? Karena U sama dengan 0, U sama dengan 1, pokoknya di luar dari U yang ini hasilnya pasti 0. Nah, jadi 0 ditambah dengan bilangan yang lain, maka 0 itu tidak berarti. Jadi sama saja, tidak usah kita tuliskan. Baik, kita mulai dari mencari F2. U sama dengan 2 ya, berarti U sama dengan 2. Nah, kita pakai rumus yang ini, U per 2K. Nah, karena U-nya 2 berarti dia 2 per 2K. Nah, ditambah, nah ini sigma ini artinya dia ditambah ya. Oke, yang berikutnya F3 berarti U-nya sama dengan 3. Nah, untuk U sama dengan 3 masih pakai yang ini, berarti U-nya diganti dengan 3, berarti 3 per 2K. Selanjutnya F5 berarti U-nya sama dengan 5, berarti masih pakai rumus yang ini, U per 2K. U-nya diganti 5, berarti 5 per 2K. Kemudian F7, nah tidak ada F6 ya nak, F6 berarti sama dengan 0, tidak ditulis juga tidak apa-apa. F7 berarti kita udah pindah, F7 dia menggunakan rumus U per 5K, karena U-nya 7 berarti 7 per 5K. Yang 8 juga berarti 8 per 5K, yang 10 juga sama, berarti 10 per 5K. Itu harus sama dengan 1. Kita jumlahkan, yang penyebutnya sama 2K 2K berarti 2 tambah 3 tambah 5 itu 10. Kemudian penyebutnya 5K 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 berarti 7 tambah 8 ditambah 10 itu hasilnya 25 sama dengan 1. Baik, ini kita sederhanakan, 10 dibagi 2 sama dengan 5. 5 per K ditambah 25 dibagi 5 juga sama 5. Di bawahnya masih ada K, berarti 5 per K ditambah 5 per K sama dengan 1. Penyebutnya udah sama-sama K, berarti kita tambahkan pembilangnya, 5 tambah 5 10, penyebutnya per K sama dengan 1. Yang mau kita cari adalah nilai K. Ini kan gini nak, 1 kan 1 per 1 ya, kita kali silang, K kali 1 K, 10 kali 1 10. Jadi K nya kita dapatkan sama dengan 10. Oke, yang A sudah terjawab.
Sekarang kita lihat yang B. Yang B itu tuliskanlah fungsi dalam bentuk tabel. Nah, sebelum kita membuat tabelnya, kita hitung-hitung dulu ya, kita hitung-hitung dulu. Nah, ini dia. Untuk P, U sama dengan 2. Nah, itu kan rumusnya kan U per 2K. Nah, U-nya 2, pindahkan ke sini. K-nya kan kita udah dapatkan tadi dari pertanyaan yang A. K-nya sama dengan 10. Tinggal kita masukkan nilai K-nya sama dengan 10. Berarti U per 2K sama dengan 2 per 2 kali 10. Berarti 2 per 20. Kita sederhanakan jadi 1 per 10. Nah, atau langsung kita masukkan sini enak ya. Nah, jadi untuk U sama dengan X itu kan dimulai dari 2, 3, 5, 7, 8, 10. Kita ambil yang ini tadi. 2, 3, 5, 7, 8, 10. Nah, kita mau cari peluangnya nih. Kita mau cari peluangnya, berarti tadi kalau 2, setelah kita hitung dapatnya 1 per 10. Tinggal kita pindahkan ke tabel 1 per 10. Oke, untuk U sama dengan 3, berarti rumusnya kan U per 2K itu sama dengan 3 per 2 K-nya 10. Berarti 2 kali 10 berarti 3 per 20. Nah, kita pindahkanlah di sini. Sekalian langsung buat tabelnya ya. Berarti 3 per 20. Selanjutnya untuk U sama dengan 5, kita masih menggunakan rumus U per 2K. U-nya 5, K-nya 10, berarti 5 per 2 kali 10 sama dengan 5 per 20, sama-sama kita bagi 5 ya. Jadi dapatnya 1 per 4, bentuk yang paling sederhana. Kita letakkan di sini untuk U sama dengan 5. Selanjutnya untuk U sama dengan 7, kita udah pindah rumus. Kalau 7 kan digunakan yang ini ya. Nah, berarti 7 U per 5K. U kita 7 per 5 kali 10, berarti 7 per 50. U8 juga demikian. U per 5K sama dengan 8 per 5 kali 10 sama dengan 8 per 50. Kalau mau sederhanakan boleh, tetap juga boleh. Untuk U sama dengan 10, berarti U per 5K sama dengan 10 per 5 kali 10 sama dengan 10 per 50. Dibiarkan seperti ini boleh, kalian mau sederhanakan pun juga boleh. Ini udah Ibu pindahkan semuanya ke tabel. Jadi kalau U-nya 7, dia 7 per 50. Kalau U-nya 8, dia 8 per 50. Kalau U-nya 10, dia jadi 10 per 50. Oke. Yang B sudah terjawab, sudah kita buatkan dalam bentuk tabel. Baik, yang C pertanyaannya apa ya? Tentukan nilai dari peluang 4 kurang dari U kurang dari sama dengan 8. Kalau kita lihat nih, 4-nya masuk enggak? Ya, karena tidak ada sama dengan berarti 4-nya enggak masuk. Kita mulai dari 5. Berarti 5, 6, 7, 8. Oke, ini dia. Berarti U sama dengan 5 ditambah PU sama dengan 6 ditambah PU sama dengan 7 ditambah PU sama dengan 8. Berarti perhatikan ya, yang P sama U sama dengan 4 tidak ikut karena di sini tidak ada sama dengan. Oke, tinggal kita masukkan nilainya. PU sama dengan 5 berapa di atas? 1 per 4. Oke, kita masukkan 1 per 4 ditambah. Nah, U sama dengan 6 kan tidak ada. Kalau U-nya tidak ada di sini, selain di sini berarti nilainya adalah 0. Oke, kita pindahkan. PU sama dengan 6-nya 0. Di sini PU sama dengan 7. Kita lihat di tabel. 7 per 50. Berarti di sini 7 per 50 ditambah PU sama dengan 8. Sama dengan 8 berarti 5 per 50. Kita masukkan di sini 5 per 50. Mana dia? Bukan 5 per 50, 8 per 50. Kita masukkan di sini 8 per 50. Oke, kita jumlahkan. Ini kita biarkan dulu yang seperempat. Ini tidak ngaruh, 0. Ini penyebutnya sama, kita jumlahkan berarti pembilangnya 7 ditambah 8, 15, jadi 15 per 50. Oke, kita dapatkanlah 1 per 4 ditambah 15 per 50. Yang 15 per 50-nya kita sederhanakan dulu. Kita sederhanakan menjadi bagi 5 ya. Dibagi 5 jadilah dia 3 per 10. Nah, ini untuk menjumlahkannya kita samakan penyebutnya, kita jadikan per 20 ya. 20 dibagi 4 dapat 5, 5 kali 1 sama dengan 5.
Udah bisa ya, ini penjumlahan pecahan, penyebutnya harus sama. Kemudian 20 dibagi 10 itu dapat 2, 2 dikali 3 sama dengan 6. Kita dapatlah 5 tambah 6 per 20. 5 tambah 6 sama dengan 11 per 20. Oke, sudah ketemu pertanyaan. Nah, ada 3 pertanyaan, udah ketemu jawabannya untuk A, B, dan C. Baik, hari ini untuk satu soal saja dulu, satu contoh soal saja dulu, tidak perlu banyak-banyak supaya bisa dipahami dulu. Kita lanjutkan minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.